wabarakatuh. Hai, saya Zira Kencidata. Saya Lima Oktavia Masya Ayu. Saya Dava Romi Ardi. Dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu perkembangan gaya komunikasi yang sejalan dengan teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Nah, sebelum kita masuk ke tahap wawancara, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih dasar dan konsepnya. Di teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky ini dapat dikaitkan dengan gaya komunikasi yang digunakan oleh Gen Z pada saat ini karena mereka lebih menekankan pada interaksi sosial sekaligus kolaborasi digital, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dan dinamis di dalam zona perkembangan proksimal atau ZPD. Biasanya, gaya komunikasi Gen Z yang mereka terapkan saat ini mengandalkan platform online dan media sosial yang mereka gunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi, mengembangkan diri, memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, serta di sana mereka dapat memperoleh istilah-istilah baru yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam komunikasi melalui media online. Nah, ada 4 poin dalam teori sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Yang pertama itu teori sosiokultural. Nah, di mana perkembangan kognitif itu terjadi melalui interaksi sosial dan budaya. Nah, anak mulai belajar meniru, mengamati, bertanya, dan memecahkan masalah bersama orang yang lebih berpengalaman seperti guru, teman sebaya, atau orang tua. Nah, yang kedua itu ada teori perkembangan proksimal atau ZPD. Nah, di sini jarak antara tingkat perkembangan aktual anak atau yang bisa mereka lakukan secara sendiri dan perkembangan potensial mereka atau yang bisa mereka capai melalui bimbingan dari orang lain. Nah, ZPD ini adalah area di mana pembelajaran paling efektif terjadi. Anak dapat menyelesaikan tugas yang sedikit lebih sulit dari kemampuan mereka dengan bantuan dari orang lain atau orang yang lebih berpengetahuan. Itu scaffolding. Teori ini memberikan bantuan atau dukungan dari orang yang lebih ahli kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya dalam GPD-nya. Biasanya itu dukungan ini bersifat sementara, yang seiring waktu anak semakin mandiri atau semakin ahli maka akan dikurangi. Yang keempat, bahasa dan pemikiran. Bahasa dan pemikiran saling terkait. Bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. Biasanya awalnya bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, kemudian mulai diinternalisasikan untuk menjadi ucapan batin. Kemudian digunakan anak untuk berpikir. Ini sebenarnya kalau kita bisa kita lihat, tren-tren, nah itu bukan masalah cuma kita ingin memberikan pembelajaran karena saya sesuai dengan standar yang ada di sekitar kita. Teman-teman, setelah kita mengetahui teorinya, di sini kami akan melakukan wawancara terhadap siswa SMA N1 Keruak untuk mengetahui perkembangan bahasa atau gaya komunikasi yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan teman secara langsung dibandingkan saat di media sosial? Kita berkomunikasi secara langsung kita berkomunikasi sama yang baik, siap dan
harus kita berkata, makanya kalau ada yang pakai kata yang di depan kata rasa kurang etis tapi etis Bagaimana peran media sosial dalam komunikasi kalian? TikTok, IG, aplikasi penawaran, kehidupan di media sosial itu seperti apa kesadaran kalian? ada beberapa hal yang kami tunggu dan kami tidak berdasarkan hal positif kepada perbuatan yang baik, cara menyampaikan sesuatu yang baik keseharian atau apa itu hanya kegiatan hal-hal yang positif yang tidak positif itu kami tidak mau karena itu akan berdampak buruk bagi kami. Pak, dari yang menyelesaikan secara terhadap mas bahaya atau mas Cara kita berbicara kepada teman kita ada sudah pasti kalau kita berbicara sama yang lebih tua daripada kita harus dengan sopan kita teman-teman kita memang kita harus menjaga sopan santun mereka ada karena kita ya mungkin bagi orang yang agak kurang kita bagi kita kita siswa-siswa itu kan cara pemikiran kita gimana jadi kalau sama orang yang daripada kita agak sopan cara pemikiran kita gitu. ada sih lagi ya? Nih, setelah kita melakukan wawancara tadi, gaya komunikasi yang digunakan oleh Gen Z saat ini itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, baik secara langsung maupun istilah-istilah baru yang mereka dapatkan di dalam platform online untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi.